Shalom saudara-saudara, hari ini bersama saya Roni. Saya akan melanjutkan pembacaan di dalam Bilangan 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu ia berkata, Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas bukit yang gundul. Saya akan lanjut ke bagian keempat tentang Bileam yang memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah ini telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah kepadanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghilang debu Yakub? Dan siapakah yang membilang benung-benungan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berwas-was supaya aku mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman, tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku, terdapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun renungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub,
Begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyapa mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang difirmankan Tuhan itulah yang kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mesbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah Tuhan segala pembacaan firman-Mu dan orang-orang yang mendengarnya Engkau memberkati mereka ya Bapa, dan memberikan mereka kesehatan serta sukacita selalu di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, apapun segala perlakuan manusia terhadap kami, penindasan dan apapun itu, biarlah kami belajar tentang Yesus Kristus yang dalam memikul salib. Itu semua telah Kau gariskan baginya ya Bapa. Biarlah hati kami terbentuk oleh segala jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Terima kasih Yesus, apapun segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini, kuserahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.